Haji Yuda duduk sendirian di ruang rapat yang terlalu besar untuk tubuhnya yang kini terasa menyusut. Kursi-kursi kosong mengelilingi meja panjang seperti saksi bisu kegagalan yang belum berani ia ucapkan keras-keras. Pendingin ruangan berdengung pelan, tapi keringat tetap merembes di pelipisnya. Ia menatap map merah di depannya, surat peringatan ketiga dari Dinas Pertambangan Provinsi. Bahasanya formal, dingin, dan mematikan. Izin operasi terancam dicabut. Ia menutup map itu perlahan, seolah gerakan cepat bisa membuat isinya meloncat keluar dan menggigit. Selama 20 tahun ia mengelola tambang ini. Ia hafal tanahnya, bau debunya, ritme alat beratnya. Ia selalu percaya, selama ia bekerja keras dan membayar semua kewajiban, bumi akan setia. Hari ini keyakinan itu retak. Pintu terbuka. Arman, manajer operasional sekaligus sahabat lama, masuk dengan wajah kusut. Bajunya berdebu, sepatunya masih berlumur tanah hitam. Unit ekskavator nomor 3 mati total, katanya tanpa basa-basi. Suaranya ditahan, tapi lelahnya tumpah. Gearbox jebol. 2 unit lain sering mati sendiri. Produksi turun lagi. Haji Yuda mengangguk, mencoba terlihat tenang. Ia menautkan jari-jarinya, merasakan getar halus di telapak tangan. Sudah dicek semua? Tanyanya. Sudah. Mekanik bilang aneh. Bukan karena umur mesin. Arman ragu sejenak, lalu menatap mata Haji Yuda. Tanahnya, keras tapi rapuh. Longsor kecil terus. Seperti. Cukup, potong Haji Yuda. Nada suaranya lebih keras dari yang ia maksud. Ia tak ingin metafora. Ia butuh angka, solusi, bukan firasat. Arman menarik napas. Saya cuma bilang kondisi ini nggak normal. Kalimat itu tertinggal di ruangan setelah Arman keluar. Tidak normal. Haji Yuda memejamkan mata. Dalam kepalanya berputar angka-angka, wajah pekerja, telepon investor yang belum ia jawab. Ia merasa seperti seseorang yang berdiri di atas tanah yang perlahan menjadi pasir. Sore menjelang, Haji Yuda turun ke area tambang. Debu beterbangan, matahari Kalimantan menyorot tajam lubang besar di hadapannya. Ia berdiri di tepi pit lama, lubang yang sudah bertahun-tahun tak disentuh. Angin dari dalam lubang terasa lembab, membawa bau tanah basah yang anehnya segar sekaligus menyesakan. Seorang sopir tua menghampiri, menunduk hormat. Pak Haji, katanya pelan, tanah sini sekarang susah diajak kerja. Haji Yuda menoleh, alisnya mengerut. Maksudmu? Sopir itu menggaruk tengkuk. Entahlah, kayak, gak ridho. Haji Yuda hampir tertawa, tapi suara itu mati di tenggorokannya. Ia menyuruh sopir pergi. Saat sendirian lagi, ia menyadari dadanya terasa berat. Ia menepuk-nepuk jaketnya, seolah mencari sesuatu yang hilang, atau sesuatu yang menekan dari dalam. Malamnya, di rumah, Siti Rahmah menyuguhkan makan malam dengan senyum yang dipaksakan. Ia istri yang sabar, terbiasa membaca perubahan kecil pada suaminya. Kamu kelihatan capek, katanya lembut. Biasa, jawab Haji Yuda cepat. Ia menghindari tatapan itu. Ia tak ingin memindahkan beban ke rumah. Di kamar, setelah lampu dipadamkan, Haji Yuda terjaga lama. Pikirannya berisik. Ia akhirnya tertidur dengan napas pendek-pendek. Dalam mimpinya, ia berdiri di dasar lubang tambang. Dinding tanah menjulang, gelap dan basah. Ia mendengar napas, bukan miliknya. Suara itu datang dari sekeliling, pelan, teratur, seperti dada raksasa yang mengembang dan mengempis. Tanah di bawah kakinya terasa hangat. Saat ia menempelkan telinga, suara itu berubah seperti bisikan yang tak membentuk kata. Ia terbangun tersentak, keringat membasahi punggung. Dadanya sesak, napasnya pendek. Ia duduk, mencoba mengatur napas, tapi rasa berat itu tak hilang. Dari jendela, angin malam membawa bau tanah basah yang sama seperti di pit lama. Haji Yuda menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, bukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia, melainkan kepada tanah yang selama ini ia gali. Apa lagi yang kau mau? Pagi berikutnya, sebelum matahari naik, Haji Yuda berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak lebih tua. Keputusan kecil terbentuk di kepalanya, berbahaya justru karena tampak sepele. Ia meraih ponsel dan mengetik pesan singkat kepada Arman, cari tahu soal Pit lama. Tanya orang-orang tua. Jangan resmi. Ia mengirim pesan itu, lalu menatap layar yang menghitam. Dadanya kembali terasa sesak, bukan karena mimpi kali ini, melainkan karena ia tahu. Langkah kecil ini bisa menyeretnya ke sesuatu yang tak lagi bisa ia kendalikan. Haji Yuda mengawali pagi dengan rasa sesak yang belum sepenuhnya pergi. Pesan yang ia kirimkan kepada Arman semalam masih terbayang di kepalanya, bukan sebagai solusi, melainkan sebagai pengakuan kecil bahwa ia mulai meraba-raba sesuatu di luar kebiasaan rasionalnya. Ia membenci perasaan itu. Selama ini, ia hidup dari angka, izin, dan kerja keras. Bukan bisik-bisik. Di area tambang, aktivitas berjalan setengah hati. Mesin menderu, tapi tanpa keyakinan. Haji Yuda berjalan menyusuri jalur tanah, sepatu botnya menekan lumpur hitam yang terasa lebih lengket dari biasanya. Ia berhenti di dekat truk pengangkut, tempat sopir tua yang kemarin bicara tentang tanah, sedang menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Kemarin kamu bilang tanah nggak ridho, kata Haji Yuda, nadanya datar. Maksudmu apa? Sopir itu terkejut, lalu tersenyum canggung. Ah, cuma omongan orang tua, Pak Haji. Ia menghisap rokok dalam-dalam, menatap lubang tambang di kejauhan. Dulu, sebelum ramai begini, orang-orang kalau mau gali suka, permisi, dulu. Haji Yuda mendengus. Permisi ke siapa? Sopir itu ragu sejenak. Ke yang jaga, katanya pelan. Ke orang yang ngerti kemauan tanah. Siapa? Tanya Haji Yuda cepat, meski ia sendiri heran mengapa pertanyaan itu keluar. Sopir itu menyebut nama yang terdengar asing dan kasar di telinga. Mbah Sanggala. Haji Yuda tertawa pendek. Kering. Sudah kerja saja, katanya sambil berbalik. Tawa itu ia pakai sebagai tameng, untuk sopir, dan untuk dirinya sendiri. Nama itu tak berarti apa-apa, katanya dalam hati. Hanya cerita kampung. Namun sepanjang hari, nama itu menempel seperti debu. Saat rapat singkat dengan Arman, Haji Yuda mendapati dirinya melamun, suara Arman terdengar jauh. Saat ia menandatangani dokumen, tangannya berhenti sejenak, pena menggantung di udara, dan entah bagaimana bibirnya hampir mengucap nama yang sama. Ia menggeleng keras, seolah bisa mengusirnya keluar. Pak Haji. Arman menatapnya heran. Kamu nggak apa-apa? Kurang tidur, jawab Haji Yuda cepat. Ia tak ingin ada celah. Arman terlalu mengenalnya. Sore itu, hujan turun tiba-tiba. Tanah tambang berubah licin. Haji Yuda berlindung di pos kecil bersama beberapa pekerja. Ia mendengar gumaman, doa-doa pendek yang diucapkan setengah sadar. Di antara lafaz yang familiar, ada satu suku kata yang terasa salah. Seperti nama yang diselipkan tanpa sengaja. Haji Yuda menegakkan tubuhnya, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia pulang dengan kepala berat. Di rumah, Siti Rahmah menyambutnya dengan wajah khawatir. Kamu makin sering diam, katanya saat mereka duduk makan. Ada apa di tambang? Masalah biasa, jawab Haji Yuda, tapi suaranya kehilangan ketegasan. Ia menunduk, menyuap nasi yang terasa hambar. Di kepalanya, ia mengulang-ulang doa makan, memastikan setiap kata tepat. Namun lidahnya terpeleset pada satu bunyi yang bukan bagian dari doa. Ia berhenti, keringat dingin muncul di pelipisnya. Malam datang membawa mimpi lain. Haji Yuda kembali berada di lubang itu. Kali ini, ia tidak sendirian. Ada bayangan di dinding tanah, tinggi dan diam. Ia ingin memanggil Tuhan,
Tapi yang keluar dari mulutnya justru nama itu. Mbah Sanggala, terucap jelas, bergema. Tanah bergetar pelan, seperti jawaban. Ia terbangun dengan napas terengah. Siti Rahmah menggeliat di sampingnya, bertanya pelan, mimpi buruk. Haji Yuda mengangguk. Ia tidak menceritakan isinya. Ia takut jika nama itu keluar lagi, kali ini di dunia nyata. Keesokan paginya, Arman mendekatinya dengan wajah ragu. Saya tanya-tanya orang lama soal pit itu, katanya. Beberapa nyebut nama yang sama. Katanya orang tua yang tinggal di tepi hutan. Dukun? Mungkin. Haji Yuda merasa dadanya mengeras. Ia ingin menolak, menertawakan, mengakhiri percakapan itu. Tapi penolakan itu tidak lagi utuh. Ada retakan kecil yang membuatnya bocor. Kamu percaya? Tanya Haji Yuda, mencoba terdengar sinis. Arman mengangkat bahu. Saya percaya ada hal-hal yang belum kita ngerti. Tapi saya lebih percaya kamu butuh tahu semua kemungkinan. Haji Yuda tidak menjawab. Sepanjang hari, ia berusaha kembali ke rutinitas, namun pikirannya berputar pada satu titik. Ia membenci bahwa nama itu kini punya bentuk. Seorang tua di tepi hutan, dekat pit lama. Menjelang malam, Haji Yuda duduk sendirian di mobilnya, mesin menyala tanpa ia sadari. Ia menatap jalan yang mengarah ke rumah, lalu ke arah lain, menuju hutan. Ia mematikan mesin, menutup mata, menarik napas panjang. Aku cuma mau dengar, gumamnya, seolah membela diri. Bukan percaya. Ia menyalakan mesin kembali dan memutar setir sedikit. Tidak sepenuhnya ke arah hutan, tapi cukup untuk menandai niat. Keputusan kecil itu membuat dadanya kembali sesak. Kali ini bukan karena mimpi, melainkan karena ia tahu. Penolakan rasionalnya baru saja retak, dan celah itu mulai ia buka sendiri. Haji Yuda tiba di tepi hutan saat senja mulai menurunkan bayangan panjang. Setir mobilnya terasa berat sejak ia membelokkan arah dari jalan pulang. Keputusan kecil semalam kini menjelma jarak yang benar-benar ia tempuh. Dadanya masih sesak, tapi kali ini disertai pembenaran yang terus ia ulang dalam kepala. Aku hanya melihat, bukan meminta. Rumah Mbah Sanggala berdiri miring di dekat lubang tambang lama, terbuat dari papan tua yang menghitam. Tak ada pagar, hanya tanah becek dan jejak kaki ayam. Bau tanah basah bercampur amis menyambut Haji Yuda sebelum ia turun dari mobil. Ia hampir berbalik ketika pintu terbuka perlahan. Mbah Sanggala muncul, tua, kurus, matanya cekung tapi tajam. Ia menatap Haji Yuda tanpa senyum, seolah sudah tahu siapa tamunya. Kamu datang juga, katanya, suara serak namun mantap. Haji Yuda tersentak. Saya hanya melihat, potong Mbah Sanggala. Semua orang bilang begitu. Haji Yuda menelan ludah. Ia mengikuti Mbah Sanggala menyusuri jalan setapak menuju lubang lama. Malam belum sepenuhnya turun, tapi udara terasa dingin. Di tepi lubang, Mbah Sanggala berhenti. Ia mengeluarkan ayam hitam dari karung kecil. Ayam itu tenang, terlalu tenang. Apa ini perlu? Tanya Haji Yuda, nada suaranya berusaha rasional. Tanah suka kebiasaan, jawab Mbah Sanggala. Bukan kejutan. Ia memulai ritual dengan gerakan sederhana. Tanah digali sedikit, ayam disembelih cepat. Darahnya mengalir ke tanah, diserap tanpa suara. Tak ada mantra panjang, hanya doa-doa yang dibalik susunannya. Lafaz yang dikenal Haji Yuda, tapi terasa salah arah. Dadanya berdebar, bukan karena takut semata, melainkan karena ia mengenali setiap kata yang dipelintir. Tidak ada janji, kata Mbah Sanggala sambil menutup lubang kecil itu. Tidak ada minta kaya. Ini cuma kebiasaan. Kamu menghormati, tanah bekerja. Kalau berhenti, ya berhenti. Lalu, bayarannya. Haji Yuda bertanya, suaranya hampir berbisik. Mbah Sanggala menatapnya lama. Kamu sudah bayar. Dengan datang. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi.
Haji Yuda memegang kemudi erat, pikirannya penuh alasan. Aku tidak minta apa-apa. Aku tidak percaya. Ini hanya tradisi. Namun bayangan darah yang meresap ke tanah terus muncul, disertai perasaan bersalah yang ia tekan dalam-dalam. Di rumah, Siti Rahmah menyambutnya dengan wajah cemas. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Urusan lapangan," jawab Haji Yuda singkat. Ia mencium bau tanah basah di bajunya, lebih pekat dari biasanya. Ia mandi lama, seolah air bisa menghapus jejak yang tak kasat mata. Malam itu, ia tidur tanpa mimpi. Justru ketenangan itu membuatnya gelisah. Keesokan paginya, telepon berdering saat matahari baru naik. Arman di ujung sana terdengar bingung. "Pak Haji, ekskavator nomor 3 hidup. Gearboxnya normal. Mekanik nggak nemu apa-apa. 2 unit lain juga stabil." Haji Yuda terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Mungkin salah diagnosa kemarin," katanya cepat, seolah meyakinkan diri sendiri. "Mungkin," jawab Arman, tapi nadanya ragu. Haji Yuda berdiri di jendela, memandang ke arah tambang. Dalam kepalanya, pembenaran mulai tersusun rapi. Ini kebetulan. Mesin memang bisa begitu. Ia mengulangnya seperti doa yang kali ini ia susun lurus, berharap tak ada kata yang terbalik. Di lokasi, produksi berjalan lancar. Para pekerja tampak lebih ringan langkahnya. Haji Yuda merasakan sesuatu yang berbahaya. Lega. Rasa lega itu manis, menenangkan, dan justru itulah yang membuatnya takut. Ia ingat ucapan Mbah Sanggala tentang kebiasaan. Kebiasaan dimulai dari satu kali yang berhasil. Sore hari, ia berdiri lagi di tepi pit lama. Angin dari dalam lubang membawa bau yang sama. Ia tidak melihat apa-apa, tidak mendengar napas. Tapi ia merasa diperhatikan. Bukan ancaman, lebih seperti pengakuan. Haji Yuda menutup mata. "Aku tidak meminta," katanya dalam hati. "Aku hanya menjaga usahaku." Kalimat itu terasa cukup untuk hari ini. Ia melangkah pergi dengan langkah lebih ringan, membawa serta tekanan batin baru yang halus namun mengikat. Jika satu kebiasaan bisa memperbaiki segalanya, seberapa berbahaya membiarkannya menjadi 2? Haji Yuda bangun dengan perasaan ringan yang asing. Tekanan yang selama berminggu-minggu menggerogoti dadanya seperti ditarik mundur, memberi ruang bernapas. Ia tahu perasaan itu berbahaya. Lega yang datang terlalu cepat selalu menyisakan bayangan, namun pagi ini ia memilih menikmatinya. Telepon di meja samping tempat tidur bergetar sejak subuh, membawa kabar yang ia tunggu dan sekaligus ia takutkan. Produksi melonjak. Laporan pagi menyebutkan angka yang bahkan ia sendiri jarang berani targetkan. Alat berat bekerja tanpa jeda, batu bara keluar dari perut bumi dengan mudah. Di mobil menuju lokasi, Haji Yuda memandangi jalan tanah yang kini terasa bersahabat. Ia merasakan denyut euforia, bukan kegembiraan murni, melainkan campuran kepuasan dan kelegaan yang membuat langkahnya lebih cepat. Di kantor tambang, suasana berubah. Senyum-senyum muncul, suara tawa terdengar. Investor yang sempat menunda kunjungan kini datang dengan jas rapi dan pertanyaan penuh minat. Haji Yuda menjawab dengan tenang, memamerkan grafik yang naik tajam. Setiap angka terasa seperti pembelaan atas keputusannya mendatangi lubang lama. "Lihat," katanya dalam hati, "ini kerja keras yang akhirnya terbayar." Namun di sudut ruangan, Arman tidak ikut tersenyum. Ia berdiri dengan tablet di tangan, matanya menyapu grafik berulang kali. Saat rapat usai dan para tamu pergi, Arman mendekat. "Angkanya terlalu bersih," katanya pelan. "Tidak ada fluktuasi. Seolah tanahnya membaca jadwal kita." Haji Yuda menegang. "Kamu keberatan kalau usaha kita lancar?" "Tidak," jawab Arman cepat. "Saya cuma heran." Kata itu menusuk lebih dalam dari tuduhan. Haji Yuda mengalihkan pandangan. "Kita syukuri saja," katanya, berusaha terdengar ringan. "Kadang keberuntungan memang datang."
Ia tidak menyebutkan kebiasaan baru itu. Tidak menyebutkan darah yang meresap ke tanah. Pembenaran kembali ia susun. Keberuntungan bukan dosa. Siang itu, Haji Yuda memutuskan sesuatu yang menurutnya baik. Ia mengunjungi masjid-masjid, membagi sedekah dalam jumlah besar. Wajah-wajah terkejut dan doa-doa tulus mengiringi langkahnya. Setiap amplop yang ia serahkan terasa seperti penyeimbang, seolah timbangan moral bisa ia luruskan dengan kedermawanan. Di masjid terakhir, ia duduk lama, menunduk. Dadanya hangat, namun ada rasa lain yang mengintip, rasa bersalah yang tidak mau hilang. Ia berbisik dalam doa, memastikan kata-katanya lurus. Ia berharap setiap sedekah bisa menghapus jejak yang tak terlihat. Sore hari, ia kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan pikiran penuh. Siti Rahmah menyambutnya di ambang pintu. Ia tersenyum, tapi hidungnya mengernyit halus. "Kamu habis kemana?" tanyanya sambil membantu melepas jaket. "Seharian di luar," jawab Haji Yuda. Ia mencium kening istrinya. Saat itu ia melihat raut wajah Siti berubah. Bukan marah, melainkan bingung. "Bau apa ini?" Siti berbisik. "Seperti tanah basah." Haji Yuda membeku sejenak. "Mungkin dari lokasi," katanya cepat. "Habis hujan." Siti mengangguk, tapi kerutan di dahinya tidak hilang. Di kamar mandi, Haji Yuda mencuci tangan lama-lama, menggosok seolah bau itu bisa menempel di kulit. Ia menatap cermin, melihat wajah yang tampak lebih hidup, dan itu justru membuatnya gelisah. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang kerja. Laporan keuangan terbuka, angka-angka tersusun rapi, terlalu rapi. Ia mendengar suara tawa investor, teringat sedekah yang ia bagikan. Euforia kembali naik, diikuti rasa bersalah yang menempel seperti bayangan. Teleponnya bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kebiasaan dijaga, hasilnya ada. Haji Yuda menatap layar lama. Ia tahu siapa pengirimnya tanpa perlu bertanya. Jantungnya berdebar, bukan karena takut semata, melainkan karena pengakuan diam-diam bahwa semua ini saling terhubung. Ia meletakkan ponsel, menutup laporan, dan mengambil napas panjang. Keuntungan yang datang terlalu cepat ini memberinya pilihan baru, atau mungkin jebakan baru. Dengan tangan gemetar, ia membuka kalender, menandai 1 hari ke depan. Hari untuk memastikan kebiasaan itu tetap berjalan. Keputusan kecil itu membuat dadanya kembali sesak. Euforia masih ada, manis dan menggoda, tapi kini dibalut rasa bersalah yang lebih tebal. Haji Yuda sadar, semakin tinggi keuntungan yang ia rasakan, semakin dalam ia harus mengubur alasan-alasan agar bisa terus melangkah. Haji Yuda terbangun oleh suara tangis yang memecah malam. Tangisan itu tajam, berulang, dan tidak seperti mimpi buruk biasa. Dadanya langsung menegang, refleks yang kini datang lebih cepat sejak keuntungan itu mengalir terlalu mudah. Ia duduk, mendengarkan. Tangis itu datang dari kamar Raffi. Siti Rahmah sudah lebih dulu bangun. Ia melangkah cepat, membuka pintu kamar anak mereka. Haji Yuda mengikuti dari belakang, perasaan kesal bercampur cemas menempel di tengkuknya. Raffi duduk di tempat tidur, tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. "Aku dengar lagi," katanya terputus-putus. "Orang besar itu," dia geser tanah. "Berisik." "Sudah?" Siti memeluk anak itu. "Cuma mimpi." Haji Yuda berdiri kaku di ambang pintu. Kata-kata orang besar membuat kulitnya merinding. Ia menepis perasaan itu. "Raffi, kamu kebanyakan nonton atau dengar cerita aneh," katanya, suaranya lebih keras dari yang ia niatkan. "Tidur. Besok sekolah." Raffi menatap ayahnya, matanya merah. "Bukan mimpi. Dia di luar. Di tanah." Haji Yuda mendengus. Tidak ada apa-apa di luar. Ia menutup tirai jendela dengan gerakan kasar. "Kamu harus berhenti berhalusinasi." Kata itu jatuh berat. Siti menoleh, tatapannya menusuk.
"Mas," katanya pelan tapi tegas, dia ketakutan. Haji Yuda tidak menjawab. Ia berbalik, meninggalkan kamar dengan perasaan terganggu yang ia tolak mentah-mentah. "Anak-anak memang begitu," katanya dalam hati. Imajinasi. Pagi datang dengan lingkar hitam di bawah mata Raffi. Di meja makan, anak itu menunduk, menggambar di kertas dengan krayon hitam. Haji Yuda memperhatikannya sekilas, lalu mengalihkan pandangan ke ponselnya, laporan produksi yang kembali bagus. Siti mengambil kertas itu, mengernyit. "Ini apa?" Raffi mengangkat bahu. "Yang aku dengar." Gambar itu sederhana namun mengganggu. Sosok hitam besar tanpa wajah, berdiri di samping lubang. Garis-garis tanah digoreskan tebal, seperti bergerak. Haji Yuda merasakan dorongan panas naik ke dadanya. "Cukup," katanya tajam. Ia mengambil kertas itu dan melipatnya. "Jangan gambar yang aneh-aneh. Kamu bikin mama khawatir." Raffi menatapnya lama, lalu menunduk. Tangannya berhenti bergerak. Di tambang, Haji Yuda berusaha menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ia memeriksa jalur produksi, memberi instruksi singkat. Para pekerja patuh, namun ada sesuatu yang berubah dalam caranya memandang tanah. Setiap getaran kecil, setiap bunyi gesekan, membuat pikirannya melompat. Arman mendekat saat mereka berdiri di tepi pit lama. "Ada laporan," katanya. Beberapa pekerja dengar suara dari dalam lubang saat malam. Mereka bilang seperti, ada yang geser-geser tanah. Haji Yuda memotong cepat. "Jangan bawa-bawa cerita itu ke lokasi kerja." Arman terdiam. "Saya cuma menyampaikan. Yang kita butuh angka dan keselamatan, bukan cerita," tegas Haji Yuda. Ia merasakan tatapan Arman tertinggal di punggungnya, tatapan yang mencampur khawatir dan curiga. Sore hari, hujan turun ringan. Bau tanah basah kembali menguar. Haji Yuda menghela napas panjang, berusaha menormalkan denyut jantungnya. "Kebetulan," katanya. "Semua ini kebetulan." Malamnya, Raffi kembali terbangun. Kali ini lebih keras. Haji Yuda masuk dengan langkah cepat, amarah sudah siap di ujung lidahnya. "Ayah!" Raffi menunjuk ke lantai. "Dengar!" Haji Yuda berhenti. Ia memiringkan kepala. Ada suara, bukan geseran nyata, melainkan getaran halus, seperti napas jauh di bawah rumah. Ia menegakkan bahu, memaksa diri tertawa pendek. "Itu pipa. Rumah tua memang begitu." Namun suaranya tidak meyakinkan dirinya sendiri. Raffi menangis. Siti memeluk anak itu, menatap Haji Yuda dengan mata basah. "Mas, tolong," katanya. "Jangan keras." Haji Yuda keluar kamar, dadanya berdebar. Di ruang kerja, ia duduk lama, menatap gelap. Gambar hitam Raffi terlintas di kepalanya, bercampur dengan lubang lama, darah yang meresap, pesan singkat tentang kebiasaan. Ia menutup telinga, seolah bisa memutus suara dari dalam dirinya. Ini hanya imajinasi anak. Ini hanya akibat lelah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Namun ketakutan itu tidak pergi. Ia merasakan dorongan untuk memastikan, bukan menghentikan, melainkan menenangkan. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponsel dan menulis pesan singkat yang ia yakinkan sebagai tindakan protektif, bukan penyerahan. "Anak saya gelisah. Apa yang harus dijaga supaya rumah tenang?" Ia mengirim pesan itu, lalu mematikan layar. Penyangkalannya tetap berdiri, tapi kini berlubang. Ketakutan tersembunyi yang ia tekan sepanjang hari menemukan celahnya sendiri. Dan dalam keheningan malam, Haji Yuda tahu, demi menenangkan anaknya, atau dirinya, ia baru saja mengambil keputusan kecil yang berisiko besar. Pesan yang Haji Yuda kirimkan semalam tak pernah benar-benar meninggalkan kepalanya. Kalimat pendek itu, tentang rumah agar tetap tenang, terasa seperti pengakuan yang ia bungkus sebagai kepedulian seorang ayah. Pagi datang tanpa balasan, dan justru itulah yang membuat dadanya makin gelisah.
Ia berangkat ke tambang dengan pikiran bercabang, antara keinginan menghentikan semuanya dan dorongan untuk memastikan kebiasaan itu berjalan rapi. Di kantor, Arman menunggunya dengan wajah tegang. Begitu pintu tertutup, Arman meletakkan beberapa lembar laporan di meja. Ini data yang nggak masuk ke laporan resmi, katanya. Kejadian minggu lalu. Haji Yuda membaca cepat. 2 pekerja pingsan di dekat lubang lama, tidak ada luka jelas, tidak ada gas beracun terdeteksi. Catatan medis singkat, lalu ditutup sebagai kelelahan. Kamu tahu kenapa ini nggak naik ke manajemen? Tanya Arman. Haji Yuda menahan napas. Supaya nggak bikin panik. Supaya nggak ditanya lebih jauh, balas Arman. Nada suaranya tidak menuduh, tapi kecewa. Ini bukan kebetulan, Pak Haji. Lokasinya sama. Waktunya malam. Haji Yuda menutup laporan itu. Ia merasa seperti sedang berdiri di persimpangan yang jelas. Satu jalan terang tapi menyakitkan, satu lagi gelap namun terasa lebih mudah. Saya akan atur rotasi, katanya. Kurangi aktivitas di pit lama. Arman menggeleng pelan. Itu menunda, bukan menyelesaikan. Haji Yuda berdiri, menandakan rapat selesai. Saya yang tanggung jawab, katanya tegas. Arman tidak menjawab, hanya menatap punggungnya dengan tatapan yang menyiratkan jarak baru. Sore itu, Haji Yuda menerima balasan pesan. 1 kalimat pendek dari nomor yang ia kenal tanpa perlu menyebut nama. Tanah hanya minta diperhatikan. Kalimat itu terasa menenangkan, hampir lembut. Ia membaca berulang kali, merasakan beban di dadanya sedikit mengendur. Diperhatikan, bukan disembah. Diperhatikan, bukan dikorbankan. Kata itu memberinya ruang pembenaran. Ia kembali ke tepi hutan saat senja. Mbah Sanggala menunggunya di dekat lubang lama, seolah waktu tidak pernah bergerak di tempat itu. Tanah becek, udara lembab, bau amis samar. Orang-orang pingsan, kata Haji Yuda tanpa basa-basi. Itu bukan bagian dari kebiasaan. Mbah Sanggala menghela napas pendek. Kalau kamu lupa menyapa, badan mereka yang menyapa duluan. Ia menatap lubang itu. Tanah bukan marah. Dia cuma minta diingat. Bagaimana caranya? Tanya Haji Yuda, pertanyaan yang kini keluar tanpa ragu. Pelan, jawab Mbah Sanggala. Rutin. Jangan cuma waktu butuh. Haji Yuda merasakan sesuatu mengeras di dalam dirinya. Keputusan yang tidak lagi samar. Ia memikirkan Arman, laporan yang disembunyikan, wajah Raffi yang ketakutan. Ia juga memikirkan produksi yang lancar, rumah yang sementara tenang, sedekah yang ia beri. Aman? Tanyanya. Mbah Sanggala tersenyum tipis. Aman itu kata manusia. Malam itu, di rumah, Siti Rahmah menyodorkan teh hangat. Raffi tidur lebih cepat hari ini, katanya, berusaha tersenyum. Tapi dia minta lampu kecil dinyalakan. Haji Yuda mengangguk. Ia ingin mengatakan sesuatu tentang lubang lama, tentang perhatian pada tanah, namun kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Ia memilih diam, menikmati ketenangan yang rapuh. Di ruang kerja, ia membuka kalender lagi. Ia menandai jadwal, bukan lagi 1 hari, melainkan rutinitas. Tanggal-tanggal kecil yang ia yakinkan sebagai tindakan pencegahan. Setiap tanda terasa seperti paku kecil yang menancap pelan. Telepon berdering. Arman. Haji Yuda membiarkannya berdering lebih lama dari biasanya sebelum menjawab. Pak Haji, suara Arman terdengar berat, kita harus transparan. Ini bisa jadi besar. Haji Yuda memejamkan mata. Saya dengar, katanya, tapi kita jaga dulu. Jangan buat keributan. Hening di ujung sana. Kamu memilih percaya yang mana? Tanya Arman akhirnya. Haji Yuda membuka mata, menatap jadwal yang baru ia buat. Saya memilih yang membuat semuanya tetap berjalan, jawabnya. Setelah panggilan terputus, Haji Yuda merasakan tekanan baru, bukan lagi sekadar ketakutan,
melainkan kesadaran pahit bahwa ia sengaja melangkah ke jalan gelap itu. Dengan sadar, dengan alasan yang terdengar masuk akal, ia mematikan lampu ruang kerja, meninggalkan kalender terbuka, dan berjalan ke kamar dengan langkah mantap yang justru terasa lebih berat dari sebelumnya. Keputusan yang Haji Yuda ambil kemarin belum sempat mengendap, ketika pagi itu datang dengan kabar yang tak bisa dibungkus alasan apapun. Tidak ada sirene. Tidak ada teriakan panik, hanya suara radio HT yang pecah-pecah dan wajah pucat seorang mandor yang berdiri di depan kantor. "Pak Haji, ada longsor kecil," katanya. "Satu orang kena." Kata kecil terdengar salah sejak awal. Haji Yuda berdiri terlalu cepat, kursinya terseret kasar. Di perjalanan menuju lokasi, pikirannya bekerja keras mencari celah pembenaran. Longsor itu biasa. Tambang selalu punya risiko. Kalimat itu berulang seperti mantra yang ia paksa percaya. Di tepi pit lama, kerumunan berdiri sunyi. Tidak ada teriakan histeris, hanya bisik-bisik yang terputus. Tubuh pekerja itu sudah tertutup terpal abu-abu. Separuh helmnya terlihat, retak halus di satu sisi. Tanah di sekitarnya tampak biasa saja, tidak ada lubang besar, tidak ada kerusakan mencolok. Justru itulah yang membuat pemandangan ini mengerikan. Arman berdiri tak jauh, wajahnya kaku. Dia nggak sempat teriak. Katanya pelan saat Haji Yuda mendekat. "Tanahnya turun sedikit. Cukup buat menutup dada." Haji Yuda menelan ludah. Ia memandang tanah itu lama. Tidak ada yang tampak marah. Tidak ada yang tampak jahat. Tanah itu tenang. Seperti baru saja menyelesaikan sesuatu yang wajar. "Nama?" tanya Haji Yuda. Arman menyebutkannya. Nama sederhana. Umur 32. 2 anak. Detail-detail itu jatuh satu persatu, menambah berat di dada Haji Yuda. Ini bukan angka. Bukan laporan. Ini akibat. Prosedur berjalan cepat. Terlalu cepat. Ambulans datang. Tubuh dibawa pergi. Para pekerja kembali ke posisi mereka dengan langkah ragu. Tidak ada penghentian total. Longsor itu, kata teknisi, tidak signifikan. Haji Yuda mengangguk. Ia membiarkan semuanya berjalan. Keputusan itu terasa seperti berdiri diam di tengah arus, tidak melawan, tapi membiarkan diri terseret. Sore hari, kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Haji Yuda menolak pulang cepat. Ia duduk sendirian, lampu meja menyala, laporan terbuka tanpa ia baca. Di atas meja, ada sepotong batu bara, sampel dari lapangan, hitam pekat, bersih. Ia memejamkan mata. Bayangan terpal abu-abu kembali muncul. Ia membuka mata cepat, menarik napas. Lalu ia mendengar suara itu. Pelan, basah, seperti kunyahan yang tertahan. Bukan dari dinding, bukan dari luar jendela. Seolah datang dari bawah meja, atau dari dalam pikirannya sendiri. Haji Yuda berdiri mendadak. Kursinya jatuh ke belakang. "Siapa?" katanya, suaranya pecah. Tidak ada jawaban. Hanya dengung listrik dan napasnya sendiri yang berat. Ia tertawa pendek, gugup. "Kelelahan?" katanya dalam hati. Syok. Tangannya menyentuh batu bara di meja, dan ia menariknya kembali seketika. Hangat, tidak panas, tapi jelas bukan dingin seperti seharusnya. Bau samar naik, bau logam, amis, tipis tapi nyata. Bau darah. Haji Yuda mundur, punggungnya menabrak lemari arsip. Jantungnya berdegup liar. Ia menatap batu itu seolah benda itu bisa menatap balik. Kunyahan itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih lambat. Ia meraih ponsel dengan tangan gemetar. Nomor itu sudah hafal di luar kepala. "Ada yang mati," tulisnya. "Ini bukan kebiasaan." Balasan datang lebih cepat dari yang ia duga. Tanah sudah diingat. Dia mengambil bagiannya. Haji Yuda menutup mata. Kata bagiannya berputar di kepalanya, menghantam satu demi satu alasan yang ia bangun. Ia ingin marah. Ia ingin muntah.
Tapi di balik semua itu, ada ketakutan baru yang dingin dan tajam. Ketakutan bahwa ini nyata, dan bahwa ia terlibat. Malam itu, di rumah, Siti Rahmah menyadari perubahan sebelum ia bertanya. Wajah Haji Yuda pucat, matanya kosong. "Mas, ada apa?" tanyanya. "Kerja," jawab Haji Yuda cepat. Ia langsung ke kamar mandi, membiarkan air mengalir lama. Ia mencuci tangan berulang kali. Bau itu seakan menempel di hidungnya, tak mau pergi. Dari kamar Raffi, terdengar suara bergeser pelan, bukan tangis, hanya langkah kecil resah. Haji Yuda menutup telinga. Ia tidak siap mendengar apapun dari anaknya malam ini. Di ruang kerja, ia duduk dalam gelap. Batu bara itu masih di mejanya, kini ia bungkus dengan kain, tapi kehangatannya seolah tembus. Ketakutan pertama yang nyata merambat pelan, bukan sebagai teriakan, melainkan sebagai kesadaran yang tidak bisa ditawar. Sesuatu telah mengambil nyawa, dan ia belum menghentikannya. Dengan napas pendek, Haji Yuda membuka kalender rutinitasnya lagi. Tangannya berhenti sejenak, lalu ia menambahkan satu catatan kecil, di luar jadwal biasa. Perhatian tambahan. Keputusan kecil itu terasa salah sejak detik pertama. Namun ia menuliskannya juga. Karena di tengah ketakutan yang baru lahir ini, Haji Yuda memilih satu hal yang paling ia kuasai. Memastikan roda tetap berputar, meski kini ia tahu, darah sudah ikut melumasi jalannya. Dampak kematian pekerja itu masih menempel di udara kantor, seperti debu yang tak mau turun. Haji Yuda duduk sendirian, menatap meja kayu yang biasanya rapi. Batu bara hitam, yang semalam terasa hangat, kini dingin, tapi meninggalkan bekas seperti noda minyak di telapak tangannya. Ia menggosok-gosok tangan ke celana, berusaha menghapus perasaan lengket yang tidak kasat mata itu. Ketakutan pertamanya telah nyata. Kini yang tersisa adalah pertanyaan yang lebih gelap. Apa lagi yang akan diminta? Pagi itu Arman datang tanpa mengetuk. Wajahnya pucat, mata cekung. Ia tidak langsung duduk. "Pak Haji," katanya pelan, "prosedur keselamatan harus diperketat. Longsor kecil itu bukan kebetulan." Haji Yuda mengangguk. Terlalu cepat. Anggukan orang yang ingin percakapan segera selesai. Ia berkata akan mengurusnya, akan memanggil mandor, akan menambah pengaman. Kata-kata itu mengalir lancar, seperti laporan laba. Namun Arman tidak bergerak. Bukan hanya alat, lanjutnya. Ada lubang lama yang belum ditutup. Orang-orang bilang tanahnya aneh. Kata aneh membuat tengkuk Haji Yuda dingin. Ia mengakhiri pertemuan dengan alasan rapat investor. Arman pergi dengan raut yang lebih curiga dari sebelumnya, kecurigaan yang terasa seperti paku kecil di dinding dadanya. Siang menjelang, kabar kematian pekerja dibungkam rapi. Tidak ada sirene panjang, tidak ada upacara. Sunyi yang tertata. Di sela sunyi itulah Mbah Sanggala datang. Tidak diumumkan. Seperti biasa, ia sudah berada di ambang pintu ketika Haji Yuda menoleh. Bau tanah basah menyusup, samar tapi tegas. "Tanah sedang belajar bicara," kata Mbah Sanggala, tanpa basa-basi. Haji Yuda menelan ludah. "Belajar bicara apa?" "Belajar minta," jawabnya. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada dupa, tidak ada mantra keras. Hanya suara kipas angin dan detak jam. Mbah Sanggala menyebutnya tumbal kebiasaan. Bukan nyawa yang diseret, bukan darah yang disiramkan. Pembiaran, katanya datar. Jangan terlalu cepat menyelamatkan yang terjebak. Biarkan tanah menyelesaikan 1-2 kalimatnya. Haji Yuda berdiri mendadak. Mual naik seperti ombak. Ia berlari ke kamar mandi, muntah hingga perutnya kosong. Air mengalir, suara muntahnya bercampur dengan gema ubin. Dalam cermin, wajahnya terlihat asing, mata yang ingin menolak, mulut yang tidak berani bersuara. Kembali ke ruang kerja, Mbah Sanggala masih duduk di sana, seolah waktu menunggunya. "Ini gila," kata Haji Yuda, suaranya pecah. "Ini kebiasaan,
balas Mbah Sanggala. Bukan perintah sekali. Pilihan kecil. Berulang. Haji Yuda ingin berkata tidak. Kata itu mengambang di ujung lidah, tapi tenggelam oleh bayangan grafik produksi yang terus naik, oleh investor yang menepuk pundaknya, oleh sedekah yang sudah terlanjur dibagi seolah penebus. Ia tidak menolak tegas. Ia juga tidak menyetujui. Ia diam, dan diam itu terasa seperti tanda tangan tak terlihat. Sore hari, ia pulang lebih awal. Di rumah, Siti Rahmah menyambut dengan mata yang menimbang. Ia mencium bau tanah basah dari suaminya, lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. "Kamu habis kemana?" tanyanya. "Lokasi," jawab Haji Yuda singkat. Raffi berlari membawa kertas gambar. Sosok hitam tanpa wajah kembali muncul, kali ini lebih besar, dengan garis-garis seperti retakan. Haji Yuda memalingkan wajah. "Sudah, Raff. Jangan gambar yang aneh-aneh." Anaknya terdiam. Siti Rahmah tidak berkata apa-apa, tapi keheningan di antara mereka memanjang seperti lorong. Malam turun. Haji Yuda kembali ke kantor dengan alasan berkas tertinggal. Di ruangannya, batu bara di meja terasa hangat lagi. Ia mengangkatnya, ragu. Di kejauhan, samar-samar, terdengar suara alat berat berhenti. "Sebuah gangguan kecil," kata mandor lewat telepon. "Tidak ada yang terjebak," katanya. Haji Yuda menghela napas lega, lalu membeku. Lega itu terasa salah, seperti latihan untuk sesuatu yang lebih buruk. Telepon berdering lagi. Kali ini dari lokasi lain. Ada insiden kecil. Seorang pekerja terpeleset di lubang lama. "Tertahan. Tidak parah," kata suara di seberang. "Bisa diselamatkan cepat jika alat diturunkan sekarang." Haji Yuda menutup mata. Kata-kata Mbah Sanggala kembali, tenang dan dingin. Pilihan kecil, berulang. Ia membuka mata, menatap batu bara yang hangat di tangannya. "Koordinasikan," katanya akhirnya, memilih kalimat yang menggantung. "Pastikan aman." "Aman bagaimana, Pak?" Haji Yuda menelan ludah. "Ikuti prosedur." Telepon ditutup. Ia tidak tahu prosedur mana yang akan dipilih. Ia hanya tahu ia baru saja melangkah ke tepi yang licin, dan tidak mundur. Keputusan yang menggantung semalam tidak pernah benar-benar turun. Ia mengikut Haji Yuda seperti bau tanah yang tak mau hilang dari kulit. Pagi datang dengan laporan yang rapi. Pekerja yang terpeleset berhasil dievakuasi, luka ringan, produksi tetap berjalan. Kata ringan seharusnya menenangkan. Namun justru disitulah jantung Haji Yuda berdegup lebih keras. Ia menyadari betapa cepatnya ia menimbang kata-kata, betapa mudahnya ia menerima kemungkinan lain seandainya prosedur berjalan lebih lambat. Di kantor, Arman mengamati dari ambang pintu. "Pak Haji," katanya, mandor bilang alat sempat tertahan. "Untung cepat diputuskan." Haji Yuda mengangguk. "Keputusan harus tenang," jawabnya, mengulang kalimat yang terdengar seperti nasihat umum. Arman tidak tersenyum. Ia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Keheningan yang tertinggal lebih berisik daripada perdebatan. Siang itu, Haji Yuda mengemudi sendiri keluar kota. Ia tidak memberitahu siapapun. Alamat yang dituju tersimpan lama di ponsel, jarang disentuh, seperti kenangan yang dihindari. Pak Darno, orang yang pernah berada di puncak yang sama, pernah duduk di meja yang lebih besar, pernah dikelilingi orang-orang yang memanggilnya bos dengan suara penuh hormat. Rumah Pak Darno sederhana. Dindingnya kusam, halaman sempit dengan pot tanaman yang dirawat rapi. Tidak ada mobil mewah di depan, hanya sepeda motor tua. Ketika pintu dibuka, lelaki itu tampak lebih kurus dari yang Haji Yuda ingat. Matanya jernih, terlalu jernih untuk seseorang yang telah kehilangan banyak. "Yuda," kata Pak Darno, "mempersilakan masuk. Kamu datang sendirian." "Lebih baik begitu," jawab Haji Yuda. Ia duduk di kursi kayu yang berderit pelan. Mereka berbincang tentang hal-hal ringan pada awalnya. Cuaca, jalanan, harga sembako.
Percakapan yang aman. Namun Haji Yuda datang bukan untuk aman. Ia menatap tangan Pak Darno, tangan yang dulu gemuk dan penuh cincin, kini kosong. "Pak," katanya akhirnya, "kenapa Bapak berhenti?" Pak Darno tersenyum tipis. "Aku tidak berhenti. Aku dihentikan." Keheningan mengembang. "Bukan karena bangkrut," lanjutnya. "Uangku masih ada. Tapi ada yang lain yang diambil. Tidurku, suaraku, cara pikirku." Ia menatap Haji Yuda lurus-lurus. "Pesugihan itu tidak berhenti saat kamu berhenti membayar." Ia menagih dari dalam diri. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada ancaman apapun. Haji Yuda ingin membantah, mengatakan ia masih mengendalikan semuanya, bahwa ia tidak pernah menyebut kata itu secara terang-terangan. Namun Pak Darno melanjutkan, seolah membaca jeda di napasnya. "Aku kira aku pintar," katanya. "Aku kira aku bisa mengatur tempo. Ternyata tempo itu mengaturku. Aku mulai membiarkan hal-hal kecil. Keterlambatan. Keputusan yang kabur. Lama-lama, yang kabur itu aku sendiri." Haji Yuda merasakan telapak tangannya dingin. Ia teringat batu bara yang hangat, telepon yang menggantung, kata prosedur yang lentur. "Bagaimana Bapak keluar?" tanyanya, suara bergetar. Pak Darno menggeleng. "Aku tidak keluar. Aku tersisa." Ia menunjuk dadanya. Yang ditagih bukan lagi angka, tapi keberanian menatap cermin. Pulang, langit tampak lebih rendah. Jalanan berkilau oleh panas, seperti lidah yang menjilat aspal. Setiap suara kendaraan terdengar berlebihan. Setiap bayangan tampak bergerak. Di lampu merah, Haji Yuda menyadari tangannya gemetar di setir. Ia berhenti sebentar, menarik napas panjang, tapi napas itu tidak sampai ke dada. Di rumah, Siti Rahmah menyambut dengan wajah letih. Raffi tertidur di sofa, kertas gambar terjatuh di lantai. Haji Yuda memungutnya. Sosok hitam tanpa wajah kini memiliki rongga di dada, seperti lubang. Ia meletakkan kembali kertas itu, merasa ada yang menggerogoti dari dalam. Malam, ia duduk di ruang kerja. Batu bara di meja tidak disentuh. Ia membuka ponsel, menatap nomor Pak Darno yang baru saja disimpan kembali. Juga nomor Mbah Sanggala, yang terasa lebih dekat daripada seharusnya. Dua arah yang sama-sama menakutkan. Ia teringat peringatan, tagihan dari dalam diri. Telepon bergetar. Pesan dari mandor, ada retakan baru di lokasi lama. Tidak besar. Bisa ditangani besok. Haji Yuda menatap layar lama sekali. Ia mengetik, menghapus, mengetik lagi. Akhirnya ia mengirim pesan singkat. "Pantau saja malam ini. Jangan panik." Setelah pesan terkirim, ia menutup mata. Keputusan kecil itu terasa seperti pintu yang dikunci dari luar. Pesan singkat yang dikirim semalam masih bergaung di kepala Haji Yuda seperti ketukan pelan yang tak kunjung berhenti. "Pantau saja malam ini. Jangan panik." Kalimat itu terasa makin sempit ketika pagi datang dan ia menemukan Siti Rahmah terbaring lemah di ranjang. Napasnya pendek-pendek, wajahnya pucat seperti dinding rumah yang kehilangan cahaya. Dokter keluarga datang, memeriksa dengan teliti, mengajukan pertanyaan yang dijawab Haji Yuda dengan suara ditahan. Tidak ada demam tinggi, tekanan darah normal, tidak ada tanda infeksi. Mungkin kelelahan, kata dokter itu akhirnya, ragu. Istirahat dulu. Kita lihat perkembangannya. Kata mungkin mengendap di udara, membuat ruang tamu terasa menyempit. Setelah dokter pergi, Haji Yuda berdiri di ambang pintu kamar, menatap istrinya yang terlelap. Bau lembab menguar, bukan bau obat atau keringat, bau tanah basah yang samar. Ia membuka jendela lebar-lebar, tapi udara yang masuk justru terasa berat, seperti membawa malam ke siang hari. Raffi duduk di lantai, menyusun balok-balok kayu tanpa suara. Ketika Haji Yuda mendekat, anak itu menoleh, matanya cekung karena kurang tidur. "Ayah," katanya pelan,
Orang besar sekarang sering berdiri di halaman. Haji Yuda menegang. "Jangan bicara begitu," katanya cepat. Nada suaranya terlalu keras. Raffi mengecilkan bahu, kembali ke balok-baloknya. Haji Yuda melihat bayangan jendela jatuh miring di lantai. Sejenak, ia seperti melihat bayangan itu bergerak. Siang berlalu lambat. Rumah terasa semakin pengap meski kipas berputar. Dinding-dinding seakan merapat, menyimpan lembab di pori-porinya. Haji Yuda berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, mencoba menenangkan diri dengan rutinitas kecil, merapikan meja, menyeduh teh, mengecek ponsel. Setiap notifikasi membuat dadanya mencelus. Arman menelepon. "Pak Haji, laporan retakan tadi malam bertambah sedikit. Masih aman, tapi..." "Pantau," potong Haji Yuda. Ia menatap pintu kamar. "Jangan buat rumah ini panik," tambahnya, "entah pada siapa." Arman terdiam di seberang, lalu mengiyakan dengan nada yang kehilangan keyakinan. Sore, Siti Rahmah terbangun. Matanya mencari-cari. "Udara di sini berat," bisiknya. "Seperti ada yang menunggu." Haji Yuda menggenggam tangannya. Tangannya dingin. "Ini hanya capek," katanya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Rasa bersalah menyusup, perlahan tapi pasti. Ia teringat sedekah besar-besaran, seolah bisa menutup pintu yang telah ia buka. Ia teringat keputusan-keputusan kecil yang mengikis batas. Maghrib datang. Raffi berdiri di dekat jendela. "Dia di sana," katanya lirih. "Tidak masuk, cuma berdiri." Haji Yuda menutup tirai dengan gerakan kasar. "Cukup." Ia memeluk anak itu, merasakan tubuh kecil yang bergetar. Dalam pelukan itu, rasa bersalah memuncak. Ini bukan lagi tentang angka, bukan tentang produksi. Ini tentang rumah yang ia jadikan medan. Malam, hujan turun tipis, membuat halaman mengkilap. Haji Yuda keluar sebentar, berdiri di teras. Tanah mengeluarkan bau yang dikenalnya. Ia menatap ke arah halaman, gelap dan tenang. Tidak ada siapa-siapa. Namun rasa diawasi tak pergi. Di ruang kerja, batu bara di meja tampak lebih gelap. Ia menyentuhnya, hangat. Napasnya tercekat. Ia teringat kata-kata Pak Darno tentang tagihan dari dalam diri. Ia teringat muntahnya sendiri ketika mendengar pembiaran. Kini, pembiaran itu menyelinap ke rumahnya. Haji Yuda duduk, membuka ponsel. Jarinya ragu di layar. Ia menimbang Siti Rahmah yang sakit tanpa sebab, Raffi yang tak mau tidur, rumah yang menyempit. Ia menimbang tambang yang masih berjalan, retakan yang dipantau, kebiasaan yang diminta diperhatikan. Ia mengetik pesan, berhenti, menghapus, mengetik lagi. Akhirnya, ia mengirim satu kalimat ke nomor yang tak pernah ia simpan dengan nama. "Aku perlu petunjuk. Rumahku ikut terasa." Setelah pesan terkirim, hujan di luar terdengar lebih deras. Ia duduk diam, menyadari bahwa keputusan kecil itu membawa sesuatu dari luar, tepat ke ambang pintu rumahnya. Pesan yang dikirim Haji Yuda semalam tak pernah berbalas. Namun pagi datang membawa jawaban lain, lebih berat, lebih dingin, dan tak bisa dihapus. Arman tiba di rumah lebih awal dari biasanya. Wajahnya kusam, mata merah seolah semalaman tak tidur. Ia membawa map coklat tebal yang ujung-ujung kertasnya menguning. Begitu duduk, ia tak menunggu ditawari minum. "Pak Haji," katanya, suaranya tertahan, "saya minta izin bicara jujur. Ini tentang lubang lama." Haji Yuda mengangguk, tenggorokannya kering. Dari kamar, terdengar batuk Siti Rahmah yang pendek-pendek. Raffi belum bangun. Rumah masih terasa sempit, seolah dinding mendekat untuk ikut mendengar. Arman membuka map itu. Foto-foto lama terhampar. Hitam putih, buram, sudut-sudut tambang dengan peralatan usang. Ada potongan berita kecil, laporan internal yang dicoret-coret tangan. "Saya cari ini karena ada yang janggal," lanjut Arman.
Lubang itu tak pernah tercatat resmi sebelum 25 tahun lalu. Padahal tanda-tanda penggalian lebih tua. Haji Yuda menahan napas. Langsung ke intinya. Men? Arman menatapnya, ragu sejenak. Lubang lama itu bekas kuburan massal, Pak. Pekerja ilegal. Dulu ada operasi gelap. Longsor menutup semuanya. Tidak dilaporkan. Tidak dipindahkan. Kata-kata itu jatuh satu persatu, seperti batu ke dada. Haji Yuda teringat mimpi lubang bernapas, suara kunyahan, batu bara hangat. Ia teringat anaknya menggambar sosok hitam tanpa wajah. Kuburan, gumamnya. Massal. Bukan cuma itu, kata Arman cepat, seperti takut kehilangan keberanian. Ada catatan pembayaran tak wajar setelah kejadian itu. Dana pemeliharaan. Orang-orang tua di sekitar menyebutnya perhatian tanah. Nama Mbah Sanggala muncul di pinggir catatan, bukan sebagai kontraktor, sebagai penghubung. Haji Yuda memejamkan mata. Potongan-potongan itu menyatu dengan kejam. Pesugihan ini bukan mesin uang. Ini kebiasaan lama yang memelihara sesuatu, menghidupkan ulang hutang yang tak pernah dibayar. Hutang kematian, katanya pelan. Kata itu terasa pas dan mengerikan. Arman mengangguk. Setiap produksi melonjak, selalu ada insiden kecil yang dibiarkan. Pingsan, tertimbun sebentar, luka ringan yang tak dikejar. Seperti memberi makan tanpa menyebut nama. Haji Yuda berdiri, langkahnya goyah. Ia menatap dinding yang lembab. Rasa bersalah kini punya bentuk, punya alamat. Ia bukan hanya tergoda, ia ikut menjaga pintu. Saya pikir saya bisa menebus, katanya. Sedekah, aturan keselamatan. Pak Haji, potong Arman lembut tapi tegas. Ini bukan soal niat baik. Ini soal menghentikan kebiasaan. Dari kamar, Siti Rahmah memanggil lirih. Haji Yuda masuk, menggenggam tangan istrinya. Kau tahu? Tanya Siti Rahmah, seolah bisa membaca wajahnya. Ada yang menempel di rumah ini. Ia mengangguk. Aku tahu sekarang. Kesadaran itu seperti pisau, menyakitkan, tapi membersihkan kabut. Ia mencium bau tanah lebih kuat ketika mengucapnya. Sore, Haji Yuda pergi ke lokasi. Ia berdiri di tepi lubang lama. Angin membawa suara yang tak jelas, bukan jeritan, lebih seperti gumam panjang. Ia menatap ke dalam, merasakan dada tertekan. Untuk pertama kalinya, ia tak menawar dengan pikiran. Ia melihatnya sebagai apa adanya. Tempat yang menyimpan hutang, bukan peluang. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor yang sama. Perhatian bukan berarti berhenti. Kau sudah tahu. Sekarang kau memilih. Haji Yuda menutup mata. Kesadaran penuh itu tak memberi jalan keluar, hanya pilihan yang lebih jujur dan lebih berbahaya. Malam, ia pulang. Raffi tertidur dengan gelisah. Siti Rahmah masih lemah. Rumah tetap sempit. Haji Yuda duduk di ruang kerja, menatap batu bara di meja. Ia membungkusnya dengan kain, mengikat erat, lalu memasukkannya ke laci. Sebuah isyarat kecil pada dirinya sendiri, bukan pada tanah. Ia membuka laptop, mulai menulis perintah baru, audit menyeluruh, penutupan sementara lubang lama. Tangannya gemetar. Ia tahu ini akan mengundang reaksi. Ia tahu kebiasaan tak suka diputus. Saat menekan kirim, lampu berkedip sekali. Dari halaman, terdengar langkah berat, berhenti tepat di ambang. Haji Yuda tidak menoleh. Ia duduk diam, menyadari bahwa mengetahui kebenaran bukan akhir. Itu adalah awal dari tagihan yang lebih mahal. Perintah penutupan sementara yang dikirim Haji Yuda semalam tidak bekerja seperti yang ia bayangkan. Pagi datang dengan laporan yang saling bertabrakan, telepon berdering tanpa jeda, dan rasa panik yang menempel di kulitnya sejak membuka mata. Ia belum sempat menyesap kopi ketika Arman menelepon, suaranya serak dan cepat. Pak Haji, di Lubang Barat,
Kabut turun tebal sejak subuh. Alat ukur kacau. Pekerja menolak turun. Haji Yuda menutup mata, menahan getaran di tangannya. Hentikan dulu. Semua naik. Kami sudah coba, jawab Arman. Ada yang pingsan. Katanya, dengar napas. Kata itu memukul lebih keras daripada angka kecelakaan. Napas. Tanah yang bernapas. Haji Yuda teringat mimpi pertama, lubang yang hidup. Ia berdiri, mengenakan jaket, dan keluar tanpa berpamitan panjang pada Siti Rahmah yang masih lemah. Rumah terasa mendorongnya keluar, atau mengusirnya. Di lokasi, kabut menggantung rendah, menyembunyikan batas antara tanah dan udara. Mesin-mesin diam seperti ternak yang menunggu. Para pekerja berkumpul, wajah mereka pucat. Ketika Haji Yuda melangkah mendekat, ia mendengar suara itu, bukan suara mesin, bukan angin. Tarikan panjang, berat, dari dalam bumi. Seolah seseorang bernapas di balik lapisan tanah. Pak, bisik seorang mandor, bayangan itu muncul lagi. Haji Yuda menoleh. Di tepi kabut, sesuatu bergerak lambat, bukan bentuk jelas, hanya massa gelap yang membuat kabut seolah menebal di sekitarnya. Bayangan besar itu tak melompat, tak menyerang. Ia berdiri, menunggu. Haji Yuda merasakan lututnya melemah. Ini bukan ilusi satu orang. Beberapa pekerja mundur bersamaan, naluri yang sama menyatukan mereka. Arman mendekat, berusaha menjaga jarak dari tepi. Kecelakaan meningkat sejak perintah audit. Katanya cepat. Tali putus tanpa sebab, rem selip, sinyal radio mati. Seperti kita diperingatkan, potong Haji Yuda. Suaranya pecah. Kontrol yang selama ini ia genggam mulai runtuh. Perintahnya tak lagi bergerak lurus ke hasil. Setiap keputusan memantul kembali sebagai masalah baru. Ia memanggil rapat darurat di kantor lapangan. Angka-angka di layar berkelebat, produksi turun tajam, klaim asuransi naik, izin terancam. Namun di sela grafik, terdengar lagi napas itu, halus namun pasti, menembus dinding tipis. Pak Haji, kata Arman, menahan gemetar, kita harus tutup total hari ini. Haji Yuda menatapnya. Di kepalanya, dua suara saling tindih. Satu suara rasional yang menyusun risiko dan prosedur, satu lagi suara kebiasaan yang berbisik tentang perhatian tanah, tentang jangan panik. Kepanikan merayap, membuat dadanya sesak. Ia teringat Raffi yang melihat, orang besar, berdiri diam. Menunggu. Sore, kabut tak juga terangkat. Kecelakaan kecil terjadi lagi. Seorang pekerja tergelincir, bukan jatuh jauh, tapi kepalanya terbentur keras. Sunyi menyusul, sunyi yang sama seperti kematian pertama. Haji Yuda berdiri di atas tanah yang bergetar halus, merasakan hangat di telapak sepatunya. Tanah menagih, bukan dengan teriakan, melainkan dengan keteraturan yang dingin. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor yang tak pernah bernama. Perhatian berkurang. Kebiasaan tersendat. Kau tahu apa artinya? Haji Yuda memejamkan mata. Kepanikan menuntut jalan keluar cepat. Ia sadar, kehilangan kendali bukan berarti berhenti memegang kemudi, kadang berarti menyerahkannya pada kebiasaan yang ia kenal. Malam turun. Lampu-lampu lokasi berkedip. Bayangan di kabut tampak lebih dekat, seperti menandai batas baru. Arman menunggu keputusan, wajahnya menegang antara harap dan takut. Para pekerja menatap Haji Yuda, bukan sebagai bos kaya, melainkan sebagai penentu apakah mereka pulang malam ini. Naikkan semua, kata Haji Yuda akhirnya, suaranya serak. Tutup lubang lama sekarang. Relief singkat menyebar, lalu terhenti ketika napas dari tanah terdengar lebih berat, lebih dekat. Seolah keputusan itu dicatat, bukan diterima. Haji Yuda merasakan kontrolnya hancur menjadi serpihan. Ia menutup satu pintu, membuka pintu lain yang lebih gelap. Di mobil, ia duduk lama sebelum menyalakan mesin. Kepanikan membuat pikirannya melompat. Ia membuka ponsel, mengetik pesan baru,
Bukan pada Arman, bukan pada keluarganya. Aku perlu cara menenangkan. Sekarang, ia menekan kirim, menyadari bahwa keputusan kecil itu, meminta penenang, adalah risiko berikutnya. Dari kaca spion, kabut menelan lampu lokasi, dan napas dari tanah mengiringinya pulang. Pesan yang dikirim Haji Yuda malam sebelumnya berbalas menjelang fajar. Datang sendiri. Tepi hutan. Jangan bawa niat berhenti, bawa niat paham. Kata-kata itu membuat dadanya terbakar. Marah dan putus asa berkelindan, mendorongnya bangkit sebelum rumah benar-benar bangun. Ia menatap Siti Rahmah yang tertidur gelisah, lalu Raffi yang meringkuk di samping ibunya. Bayangan halaman semalam terlintas, diam, menunggu. Haji Yuda berangkat tanpa suara, membawa kemarahan yang ia simpan rapi seperti pisau. Tepi hutan masih berkabut. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat, tanah di bawahnya lembab dan gelap. Mbah Sanggala sudah menunggu di dekat lubang lama yang kini tertutup semak. Duduk di atas batang tumbang. Wajahnya tenang, hampir ringan. Ia tersenyum ketika Haji Yuda mendekat. "Sudah telat?" kata dukun itu pelan. "Tanah tidak suka ditunda." Haji Yuda menahan diri agar tidak berteriak. "Hentikan semuanya," katanya. Suara bergetar. "Keluargaku sakit. Orang-orangku celaka. Aku tutup lubang. Aku berhenti." Mbah Sanggala tertawa pendek, seperti batuk yang ditahan. "Berhenti itu kata orang yang merasa memulai," katanya. "Bukan saya yang mengikatmu, tapi kebiasaanmu sendiri." Kemarahan Haji Yuda meledak. "Kau yang mengajarkan perhatian tanah. Kau yang meminta pembiaran." "Tidak," jawab Mbah Sanggala, bangkit perlahan. "Saya hanya menyebutkan kebiasaan yang sudah ada. Kau memilih memeliharanya." Tanah di sekitar mereka bergerak pelan. Bukan gempa, lebih seperti dada yang mengembang lalu mengempis. Kabut berputar, menebal di kaki-kaki pohon. Haji Yuda merasakan panas di telapak sepatunya. Ia melangkah mundur, tapi tanah seolah menahan. "Aku bayar apapun," katanya, putus asa. "Uang, tanah, aku tutup semuanya." Mbah Sanggala menggeleng. "Bukan itu tagihannya." Ia menatap lurus, mata seperti cermin. "Kebiasaan menagih perhatian. Saat kau mengalihkan, ia menuntut lebih keras." Haji Yuda teringat setiap keputusan kecil, menunda evakuasi, menutup laporan, menenangkan diri dengan sedekah. Marahnya berubah arah, ke dalam. "Jadi kau tak bisa menghentikannya?" "Bisa," jawab Mbah Sanggala ringan. "Dengan berhenti memelihara kebiasaan. Tapi itu berarti menerima apa yang keluar saat kebiasaan dicabut." Tanah berdesir, suara napas terdengar dekat. Bayangan besar bergerak di antara pohon, tak menampakkan wajah. Haji Yuda merasa dadanya robek oleh rasa bersalah yang kini punya saksi. "Kau menertawakanku," katanya, marah dan putus asa menyatu. "Tidak," kata Mbah Sanggala. "Saya menertawakan ilusi kontrol." Haji Yuda mengangkat tangan, hampir mendorong. Tanah di bawahnya berdenyut, membuatnya tersadar. Kekerasan di sini tak akan menutup apapun. Ia menurunkan tangan, napasnya terengah. "Katakan apa yang harus kulakukan." "Jangan minta jalan pintas," jawab Mbah Sanggala. "Hentikan kebiasaan di tempat kau memulainya." Kata-kata itu menggantung. Lubang lama, rumah, operasional, pilihan. Haji Yuda merasakan putus asa yang dingin. Tak ada ritual penutup, tak ada janji aman. Hanya tindakan yang akan mengundang reaksi. Kabut menipis sedikit, seolah memberi ruang untuk keputusan. Mbah Sanggala melangkah mundur ke antara pohon. "Datang lagi kalau kau sudah siap membayar dengan caramu sendiri." Haji Yuda berdiri sendiri di tepi hutan, tanah masih bergerak pelan. Marahnya menyisakan abu. Putus asa menuntut keberanian yang tak pernah ia latih. Ia mengeluarkan ponsel, menatap nama Arman. Jarinya ragu.
Menghentikan kebiasaan berarti memutus sesuatu hari ini, bukan besok. Ia mengetik pesan singkat, siapkan penutupan total. Sekarang. Dan panggil pihak luar. Mengirimnya terasa seperti menantang napas di bawah tanah. Dari dalam hutan, bayangan besar berhenti bergerak, menunggu. Pesan yang dikirim Haji Yuda dari tepi hutan memantul kembali sebagai kenyataan pahit. Pagi itu, halaman kantor pusat dipenuhi kendaraan, bukan investor, melainkan aparat, pengawas, dan perwakilan serikat pekerja. Kabut masih menggantung rendah, seolah tambang enggan melepas napasnya. Haji Yuda berdiri di depan jendela, menatap lubang-lubang yang kini sunyi. Marah telah surut, yang tersisa adalah beban keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Arman masuk tanpa mengetuk. "Pak Haji," katanya, suara berat, "kalau kita tutup total, kontrak putus. Ribuan orang terdampak. Desa sekitar." "Aku tahu," potong Haji Yuda. Kata-kata itu terasa seperti memotong dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, teringat wajah Siti Rahmah yang pucat, Raffi yang tak mau tidur, pekerja yang pingsan, yang tertimbun dalam sunyi. Di kepalanya, dua jalan terbentang jelas, keduanya berdarah. Satu tragedi besar, satu penutup cepat yang menenangkan kebiasaan. Atau penutupan total, pelan, menyakitkan, tanpa janji reda. Telepon berdering. Nomor yang tak bernama. Haji Yuda membiarkannya bergetar lama sebelum mengangkat. "Perhatian tinggal satu." Suara itu berkata tenang. "Satu peristiwa, dan semuanya kembali seimbang." Haji Yuda menelan ludah. "Seimbang untuk siapa?" "Untuk tanah," jawabnya singkat. Ia menutup panggilan. Tangan gemetar. Penyesalan datang beruntun, bukan hanya karena apa yang ia lakukan, tapi karena apa yang hampir ia izinkan. Ia menatap Arman. "Siapkan pernyataan. Tutup tambang. Sekarang." Arman terdiam. Wajahnya mengeras antara lega dan takut. "Kau yakin?" "Tidak," jawab Haji Yuda jujur. "Tapi aku memilih ini." Pengumuman dibacakan siang itu. Protes meledak seperti hujan panas. Ada yang berteriak, ada yang menangis, ada yang memaki. Haji Yuda berdiri di hadapan mereka, menerima kata-kata itu tanpa membela diri. Setiap kalimat tajam terasa pantas. Ia melihat mata para pekerja, ketakutan bercampur marah, dan menyadari bahwa pengorbanan ini bukan kepahlawanan. Ini pembayaran. Sore, kabut turun lebih tebal. Bayangan besar tampak di kejauhan, tak mendekat, tak pergi. Tanah berdenyut pelan, seolah menilai. Kecelakaan kecil nyaris terjadi, tali hampir putus, namun dihentikan cepat. Tidak ada pembiaran hari itu. Tidak ada perhatian yang diberikan. Napas dari tanah terdengar berat, lalu memudar menjadi gumam jauh. Haji Yuda pulang menjelang malam. Rumah masih sempit, tapi sunyinya berbeda. Siti Rahmah membuka mata ketika ia duduk di tepi ranjang. "Kau memilih," katanya lirih, bukan bertanya. "Iya," jawabnya. "Aku menutup semuanya." Air mata mengalir di pipinya. Apapun akibatnya. "Iya." Penyesalan mengisi rongga dadanya. Penyesalan karena memilih terlambat, karena menyisakan luka yang tak bisa disembuhkan uang. Raffi keluar dari kamar, membawa gambar baru. Sosok hitam itu masih ada, tapi kini jauh, berdiri di balik garis-garis pohon. "Dia tidak masuk," kata Raffi pelan. Haji Yuda memeluk anaknya, merasakan getar yang perlahan reda. Malam makin larut. Telepon kembali berdering, kali ini dari investor yang mengancam, pejabat yang meminta penjelasan, kepala desa yang memohon solusi. Setiap panggilan adalah pisau kecil. Haji Yuda menjawab seperlunya, menutup sisanya. Di sela-sela, ponsel bergetar satu kali dari nomor tak bernama. Kebiasaan dilawan. Tagihan berubah. Ia tidak membalas. Di halaman, hujan turun perlahan. Tanah menyerapnya tanpa suara.
Haji Yuda berdiri di teras, menyadari bahwa menutup tambang tidak menutup cerita. Ia telah memilih jalan yang menghancurkan kekayaan dan reputasi, mungkin juga kedamaiannya. Namun ia memilih tanpa tumbal, tanpa pembiaran. Saat hendak masuk, ia berhenti. Dari kejauhan, terdengar langkah berat, sekali, lalu hening. Haji Yuda menelan napas, menyadari tekanan baru. Keputusan ini belum selesai diuji. Ia mematikan lampu teras, masuk ke rumah, dan mengunci pintu. Tindakan kecil, berisiko, melawan kebiasaan lama yang masih menunggu di luar. Keheningan datang bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai sisa bising yang akhirnya berhenti bergerak. Tambang itu benar-benar tutup. Gerbang besi berkarat dikunci permanen, papan peringatan berdiri miring, dan jalan tanah yang dulu dilalui truk-truk besar kini ditumbuhi rumput liar. Tidak ada lagi kabut pagi yang berdenyut, tidak ada lagi napas berat dari perut bumi. Yang tersisa hanyalah cekungan luas, lubang lama yang kini ditimbun, ditutup lapis demi lapis, seolah manusia bisa mengubur kebiasaan dengan tanah yang cukup. Haji Yuda tidak lagi berdiri di atasnya. Ia tinggal di rumah kecil di pinggir kota, jauh dari Kalimantan. Rumah itu sederhana, berdinding tipis, dengan halaman sempit yang cukup untuk menanam cabai dan singkong. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada penjaga. Setiap pagi, ia menyapu halaman sendiri, gerakannya pelan, seperti orang yang berhati-hati pada suaranya sendiri. Siti Rahmah membaik. Nafasnya kembali teratur, wajahnya tak lagi pucat. Penyakit tanpa nama itu pergi perlahan, tanpa penjelasan, seolah hanya menunggu keputusan terakhir ditegakkan. Ia sering duduk di teras sore hari, membaca atau menyiangi tanaman. Kadang menatap suaminya lama, bukan dengan curiga, melainkan dengan kelelahan yang telah memaafkan, meski tidak melupakan. Raffi kembali tidur nyenyak. Gambar-gambar hitam tanpa wajah berhenti muncul. Kini ia menggambar rumah, matahari, dan pohon besar. Namun sesekali, ia masih menambahkan garis gelap di bawah tanah, tipis, hampir tak terlihat. Jika ditanya, ia hanya berkata, "Biar ingat." Haji Yuda memahami kalimat itu lebih baik daripada siapapun. Ia bekerja serabutan, kadang membantu gudang, kadang mengantar barang. Uang cukup untuk makan dan membayar listrik. Tidak ada sisa untuk nostalgia. Setiap rupiah terasa berat, namun jujur. Tidak ada lagi angka sempurna, tidak ada lonjakan ajaib. Hidup bergerak lambat, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menipunya. Namun tanah tidak sepenuhnya pergi. Suatu pagi setelah hujan, ketika bau tanah basah menguar kuat, Haji Yuda berhenti menyapu. Dadanya tiba-tiba sesak, seperti ada tangan tak terlihat menekan dari dalam. Ia menutup mata, mengatur napas. Tidak ada suara napas dari bumi, tidak ada bayangan di kabut, hanya ingatan yang kembali tanpa diundang. Di bengkel kecil tempat ia bekerja, suara alat berat dari proyek jalan di kejauhan membuat tangannya gemetar. Bukan karena takut pada mesin, tapi karena tubuhnya mengingat sesuatu yang pikirannya ingin lupakan. Ia menepi, duduk, menunggu detak jantungnya melambat. Arman pernah datang menjenguk. Wajahnya lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. "Aku pindah kerja," katanya singkat. "Jauh dari tambang." Haji Yuda mengangguk. Mereka duduk lama tanpa banyak bicara. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Beberapa hal tidak mencari pengakuan, hanya penerimaan. Tidak pernah ada pesan lagi dari nomor tanpa nama. Tidak ada tawa di tepi hutan. Tidak ada permintaan. Pesugihan itu berhenti, benar-benar berhenti. Kebiasaan itu mati kelaparan, karena tidak lagi diberi perhatian. Namun bekasnya tinggal. Di malam-malam tertentu, Haji Yuda terbangun dengan keringat dingin. Ia bermimpi berdiri di tanah luas, mendengar namanya disebut pelan, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai catatan. Ketika bangun, ia duduk lama di tepi ranjang, memastikan dirinya ada di sini, di rumah kecil, di hidup yang sempit tapi nyata.
Ia belajar menerima satu hal yang tak bisa ditutup seperti lubang tambang, tanggung jawab batin. Bahwa memilih benar tidak selalu membersihkan rasa bersalah. Bahwa berhenti tidak menghapus jejak. Bahwa ada harga yang tidak ditagih lagi, tapi tetap tercatat. Suatu sore, hujan turun pelan. Haji Yuda berdiri di teras, menghirup udara basah. Dadanya kembali terasa berat, namun kali ini ia tidak lari. Ia membiarkan rasa itu ada, seperti bekas luka yang terasa saat cuaca berubah. Ia menunduk, menyentuh tanah di halaman kecilnya. Tanah itu diam, tidak bernapas, tidak menuntut. Cukup, katanya pelan, bukan pada tanah, pada dirinya sendiri. Di dalam, Siti Rahmah memanggil untuk makan malam. Raffi tertawa kecil karena air hujan masuk ke sandal. Kehidupan berjalan, tidak spektakuler, tidak menakutkan. Haji Yuda melangkah masuk ke rumah. Di belakangnya, tanah tetap diam, namun seolah mengingat. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode horor lainnya. Cerita boleh berakhir, tapi jejaknya masih tertinggal. Subscribe sekarang, karena tidak semua dosa selesai saat cerita ditutup.